Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Natal adalah penggenapan janji Allah. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal bagi saudaraku semuanya. Biarlah damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus melimpah atas setiap kehidupan kita. Dan kita boleh bagikan itu kepada semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita tahu hidup kita adalah hidup dalam anugerah, dalam janjinya Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang dituliskan itu adalah janji Tuhan sendiri kepada setiap kita orang percaya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Artinya hidup kita itu adalah hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Tapi seringkali kehidupan kita itu jauh daripada janjinya Tuhan. Karena kita tidak hidup dalam janjinya Tuhan. Dan Natal itu adalah berbicara bagaimana Allah menggenapi janjinya. Yang pada waktu itu dituliskan dalam kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu tanda. Jadi ini Yesaya menubuatkan nantinya akan ada Mesias yang datang. Allah sendiri yang datang. Bagaimana tandanya? Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ini janjinya Allah sekian ribu tahun yang lalu lewat Nabi Yesaya. Dan Allah menggenapinya dengan kelahiran Yesus Kristus. Dalam Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi itu semua sudah digenapi lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan sekedar tentang sejarah masa lalu, tetapi bagaimana Allah hadir di dunia ini. Allah menggenapi janjinya, menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus. Dan kita bersyukur lewat kelahirannya, itu juga membawa sukacita dalam kehidupan kita. Bahwasanya Allah yang kita sembah, Allah yang beserta dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memastikan dalam Matius 28 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dia menegaskan bahwasanya dia Immanuel. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan yang menyertai, maka saya percaya perkara-perkara yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, saya meyakinkan kembali, dia Immanuel, dia yang bersama dengan kita. Apapun yang menjadi sakit penyakit kita hari-hari ini, percayalah, dia Immanuel, dia yang bersama dengan saudara. Dia sanggup, dia mampu untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Bahkan kita mengalami mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, percayalah, dia Immanuel, dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan adalah kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Untuk setiap hari paling tidak kita luangkan waktu kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengetahui janji Tuhan tersebut. Dan kita bisa hidup di dalamnya, bahkan kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan tersebut. Makanya saya himbau kepada saudara-saudara semuanya yang mungkin selama ini undur, yuk kembali lagi kepada Tuhan. Untuk kembali mendisiplinkan diri kita, membaca firman Tuhan paling tidak setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Itulah yang akan menjadi kekuatan kehidupan kita. Seperti dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau dia sudah berjanji, maka Tuhan sendiri yang akan menggenapi janjinya. Dan sekali lagi, Natal berbicara tentang kehadiran Allah di dunia ini. Kalau dia sudah menjanjikannya sekian ribu tahun yang lalu, dan dia sudah menggenapinya,
maka kenapa kita harus khawatir akan kehidupan ini? Karena seringkali kita melihat masalah kita lebih besar daripada penyertaan Allah sendiri. Makanya kita seringkali khawatir, kita seringkali cemas, bahkan hari esok yang belum kita lewati pun kita sudah memikirkannya, kita sudah cemas. Percayalah, Allah punya masa depan atas setiap kehidupan kita. Firman-Nya juga mengatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan hari depan penuh pengharapan. Ini termasuk salah satu janji Tuhan. Bagaimana Tuhan itu pasti akan memberikan kepada kita masa depan penuh pengharapan. Untuk itu jangan pernah lagi khawatir yang berlebihan untuk hari esok. Karena kita percaya Tuhan punya kendali atas hari esok kita masing-masing. Makanya sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya Natal itu adalah perayaan hadirnya Allah dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi kita bersama-sama merayakan Natal, bukan sekedar kita merayakan atau memperingati kelahiran Yesus, tetapi kita menyadari kembali bahwasanya Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah tidak tinggal diam. Kalau perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu ada jeda waktu, kurang lebih 400 tahun, di mana tidak ada pewahyuan Tuhan pada waktu itu, tidak ada nabi yang diutus Tuhan pada waktu itu, tetapi sekali lagi, Allah tidak tinggal diam. Dia sedang mempersiapkan hadirnya, datangnya Juru Selamat lewat Yesus Kristus. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus memperhatikan setiap kehidupan kita. Allah yang peduli setiap kehidupan manusia. Dan biarlah lewat panggilan Natal ini, kita kembali kepada kasih kita kepada Tuhan. Yang selama ini kita undur, kita malas-malasan dengan Tuhan. Kita semangat kembali hidupnya. Bahwasanya kita menyadari Allah sudah hadir di dunia ini. Allah menyertai setiap kehidupan kita, orang percaya. Biarlah pesan Natal ini boleh tertanam dalam hati kita untuk kita lebih lagi hidup dalam janjinya Tuhan dan kita menikmati janji yang sudah Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan kali ini. Bapak, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami diingatkan Tuhan bahwasanya kelahiran Tuhan adalah penggenapan janji Tuhan sendiri. Sehingga Yesus boleh lahir di dunia ini, Yesus menjadi penolong keselamatan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dalam janjinya Tuhan. Maka ketika kami hidup dalam janjinya Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Hamba berdoa buat saudara-saudara hamba yang saat ini sedang mengalami pergumulan, dalam nama Yesus, Tuhan sudah sediakan jawaban bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan bagi saudara-saudaraku semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.